Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di agronomi pertanian. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas cara membuat pupuk cair organik atau POC yang mempunyai kandungan sulfur, fosfor dan kalium yang sangat tinggi. Paling banyak tuh pelan-pelan ini agak lama ini. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari larutan hasil pembusukan bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan, ataupun manusia yang memiliki kandungan unsur hara lebih dari satu unsur. Pupuk organik bisa berbentuk padat dan bisa juga berbentuk cair. Pupuk yang berbentuk cair biasanya disebut dengan pupuk organik cair atau POC. Untuk membuat pupuk cair atau POC sangatlah mudah dan murah karena bahan-bahannya bisa kita peroleh di sekitar kita ataupun di rumah kita dari sisa-sisa tanaman atau sayur-sayuran yang ada di rumah. Sekarang mari kita mencoba membuat pupuk organik cair yang mengandung fosfor, kalium dan kalsium yang tinggi dengan menyediakan bahan-bahan sebagai berikut. Bahan yang pertama yang perlu kita sediakan adalah M4 yang berwarna kuning. Dapat diperoleh di toko-toko pertanian. M4 ini merupakan bahan yang membantu proses mempercepat pembuatan pupuk organik dengan prinsip fermentasi. Di dalam M4 ini terdapat bakteri yang masih dorman atau masih tidur, sehingga perlu diaktifkan dengan memberikan air atau makanannya berupa molase. Bahan selanjutnya adalah molase atau tetes tebu. Molase ini adalah merupakan makanan bagi bakteri dalam proses fermentasi. Molase dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahan yaitu gula merah dan gula pasir yang dilarutkan. Bahan selanjutnya adalah air cucian beras dan nasi basi. Perlu diketahui bahwa air cucian beras mengandung nitrogen 70,55 ppm, fosfor 60,65 ppm, kalium 91,11 ppm, besi 9,9 ppm, boron 6,44 ppm. Sedangkan nasi basi mengandung mikroba Saccharomyces dan Aspergillus yang sangat berperan dalam proses fermentasi atau pengemposan. Selanjutnya yaitu buah pare yang dipotong-potong kecil, kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender.
Buah pare dalam 100 gram mengandung kalsium sebanyak 31 mg, fosfor 65 mg. Bahan yang kelima adalah bonggol batang pisang, di mana bonggol batang pisang ini kita potong-potong kecil. Selanjutnya kita haluskan dengan menggunakan blender. Dalam 100 gram bonggol batang pisang basah mengandung kalsium 15 mg, fosfor 60 mg, dan zat besi 1 mg. Selanjutnya bahan terakhir yang perlu kita sediakan adalah mentimun atau buah timun. Ini juga kita potong kecil, kemudian kita haluskan dengan menggunakan blender. Buah mentimun dalam 100 gram mengandung kalsium 29 mg, fosfor 95 mg, dan kalium 57,1 mg. Langkah selanjutnya yaitu buah pare, bonggol batang pisang, dan buah mentimun kita potong-potong kecil dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Jadi buah pare ini kita iris kecil-kecil atau cincang. Kemudian kita ambil 2 kilo dan selanjutnya kita lakukan blender, dan sebelumnya kita sudah campur air, dan inilah hasilnya. Kita tapis dan peras untuk hilangkan ampasnya. Kemudian bonggol batang pisang juga kita potong iris-iris kecil, kemudian kita gunakan 2 kilogram. Selanjutnya kita campur air dan blender. Kemudian setelah kita blender, kita tapis dan peras untuk menghilangkan ampasnya. Bahan yang terakhir adalah buah mentimun. Kita potong kecil, kemudian kita ambil 2 kilo. Selanjutnya kita blender dan sudah kita campur air, lalu kita peras dan tapis untuk menghilangkan ampasnya. Langkah terakhir ialah semua bahan yang telah kita proses dan sediakan kita satukan dalam suatu wadah, yaitu ember besar. Ini kita masukkan bahannya. Ini adalah bonggol batang pisang, kemudian ini adalah nasi basi kita masukkan. Selanjutnya adalah ini air cucian beras, juga kita kasih masuk dalam ember, kemudian kita aduk secara merata. Selanjutnya kita masukkan molase sebagai makanan daripada bakteri. Ini molasenya kita sudah kasih masuk. Dan yang terakhir kita masukkan adalah M4. Jadi ini adalah bakteri yang pada prinsipnya nanti inilah yang akan berfungsi dalam proses fermentasi bahan organik ini menjadi bahan yang lebih sederhana. Setelah bahan kita campur semua, selanjutnya kita masukkan ke jerigen
dan botol yang telah kita sediakan, dan terlihat hasilnya sekitar 2 jerigen ditambah 3 botol atau sekitar 13 liter pupuk cair organik. Langkah terakhir adalah kita menyimpan di tempat gelap atau kita bungkus dengan kantong plastik hitam agar tidak terkena cahaya matahari selama 2 minggu. Dan setiap 2 hari kita buka tutup botolnya untuk menghilangkan gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi. Kelihatan busanya. Ini yang satu buka dulu. Sini. Ada. Oke. Lagi satu. Tak pakai titik dah. Balik. Jadi ini besar sekali tekanan udara yang ada di dalam botol ini. Kita akan keluarkan udaranya. Jadi ini kelihatannya, kita lihat ini kalau kita kocok, ini kelihatan ini kelihatan ada air udara yang lari ini kan, tuh bergelembung. Ini kalau ini kita buka, ada udara keluar ini. Itu. Nah, ya, terus aku cok. Ini. Ini. Ini naik. Yang ini menimbulkan gas lagi. Jadi kalau ini kita buka, tuh ada lagi gas, tuh. Ini juga, ini bagusnya. Nah, ini tandanya sudah jadi. Jadi kita akan coba aplikasikan di depan. Kebetulan ada tanaman yang kita akan pupuk.